Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai variasi intrapopulasi. Sebelum mengetahui lebih lanjut apa itu variasi intrapopulasi, pertama mengenai pengertian dari variasi intrapopulasi. Variasi intrapopulasi ini merupakan gabungan dari 3 kata. Oke, yang pertama variasi. Variasi merupakan perubahan bentuk yang turun-temurun pada binatang yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Nah, intra merupakan artinya di dalam, sedangkan populasi artinya sekumpulan individu yang sama. Jadi, variasi intrapopulasi merupakan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada hewan-hewan dalam satu populasi. Nah, variasi intrapopulasi ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik. Dan yang kedua, faktor non-genetik. Selanjutnya yaitu faktor genetik. Faktor genetik ini yaitu faktor peristiwa pewarisan sifat dari tetua ke keturunannya melalui DNA. Contoh variasi genetik ini ada 2, yaitu variasi seksual dimorfisme, variasi yang berasosiasi dengan kelamin, dan yang kedua yaitu variasi kontinu. Nah, variasi seksual dimorfisme ini dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan kelompok primer, perbedaan kelompok sekunder, dan ginandromorf. Perbedaan kelamin primer yaitu perbedaan organ reproduksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu perbedaan kelamin sekunder. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ginandromorf atau individu yang memiliki 2 karakter, yaitu karakter jantan pada satu bagian tubuh dan karakter betina pada bagian tubuh yang lain, atau disebut juga dengan kelamin ganda. Variasi perbedaan genetik yang sangat rendah atau disebut juga variasi kontinu dibagi menjadi 3. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Kedua, spesiasi simpatrik. Kemudian yang ketiga, spesies sibling. Yang pertama, spesiasi alopatrik atau juga isolasi geografik. Memiliki arti isolasi, pemisahan geografik lingkungan. Jadi spesiasi alopatrik ini disebabkan oleh lingkungan yang terpisah yang menyebabkan penghalang untuk bereproduksi, misalnya terhalang oleh sungai, gunung, ataupun letak geografis yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu spesiasi simpatrik, yaitu tanpa pemisahan geografis. Nah, selanjutnya yaitu spesies sibling. Spesies sibling ini adalah spesies yang secara morfologi sama, tetapi pada genetik, fisiologi, ekologi, reproduksi, dan tingkah laku sangat berbeda. Faktor non-genetik. Faktor non-genetik ini merupakan faktor yang mempengaruhi spesies selain genetik, yaitu diantaranya variasi umur, variasi musiman, dan variasi ekologi atau lingkungannya. Nah, yang pertama, variasi individu menurut umur, yaitu bentuk belum dewasa cukup berbeda dengan yang masa dalam kandungannya. Nah, selanjutnya yaitu pada variasi musiman pada satu individu. Hewan yang hidupnya melalui beberapa musim dapat memperlihatkan variasi individu tersebut. Variasi ekologi ini ada 2 nih, yaitu variasi iklim dan variasi neurogenik atau neurohumoral. Nah, variasi iklim ini yaitu ikan tumbuh lambat, tetapi jika lingkungannya baik dan cukup suplai makanannya, ikan akan tumbuh dengan cepat. Selanjutnya yaitu variasi neurogenik atau neurohumoral. Nah, neurogenik atau neurohumoral ini merupakan perubahan yang terjadi karena menyebar atau menyatunya berkumpulnya organ pembawa warna, disebut juga dengan kromatofor. Saya ambil contoh bunglon nih. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.